Siapa lagi kalau bukan Mbak Dini Santi? Yeay. Romi, makasih banget. Introduction-nya lengkap banget. Ini keren banget, seriusan. Mbak Dini, apa yang sudah dilakukan sampai saat ini tuh benar-benar menginspirasi banget, asli. Dari mulai bisnis online, terus cinta akan lingkungan, bahkan lagi senang merajut katanya sekarang, ya kan? Enggak, kalau merajut udah lewat. Sekarang lagi enggak. Baiklah. Mbak Din, apa kabar? Luar biasa, Romi. Romi gimana? Bali gimana? Bali sekarang sepi kebetulan, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi OIC kamar udah gitu aja deh. Di sini lagi hujan, moga-moga koneksinya lancar nih. Amin, semoga lancar. Keluarga sehat-sehat, Badin? Sehat, puji Tuhan, semuanya sehat. Syukurlah. Anyway, Mbak Dini juga dulu pernah stay di Bali kan ya? 3 tahun di Bali, 2015 sampai 2018. Wow. Sekarang udah balik ke Jakarta. Yes, syukurlah. Anyway, Mbak Dini, terima kasih udah mau hadir di Kupat Tahu hari ini. Terima kasih juga udah mau share ke teman-teman semua Oriflamers di seluruh Indonesia. Karena kami percaya Mbak Dini itu salah satu pionir dalam bisnis online dan juga salah satu role model bagi teman-teman di luaran sana kalau misalkan teman-teman ingin menjalankan bisnis Oriflame. Dan Mbak Dini juga sangat menginspirasi tidak hanya bagi sebagian orang tapi bahkan bagi kebanyakan orang, sehingga teman-teman pun ingin kayak Mbak Dini gitu kan. Gimana sih caranya untuk jadi seorang diamond director gitu? Karena kita tahu banget kalau misalkan saya lihat di bannernya ini gitu kan, ada tips gitu cara kerjanya Mbak Dini gitu. Yang pertama adalah dengan menemukan passion, yang kedua dengan meningkatkan kualitas diri, kemudian yang terakhir adalah bekerja dengan efektif dan efisien. Boleh dijabarkan nggak sih Mbak Dini? Dari mana dulu nih? Aku mau kenalan dulu ya, Rom. Boleh, silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Senang banget bisa hadir di sini. Makasih buat Romi dan buat Oriflame atas kesempatannya. Sebelum masuk ke tips, mau kenalan dulu. Jadi saya adalah Dini Santi, biasa dipanggil Budin. Saya adalah ibu dari 2 orang dewasa. Udah disebut dewasa ya, karena udah umur 23 dan 20 tahun. Saya ini adalah sarjana elektro lulusan Amerika yang sering banget dapat pertanyaan, kok mau sih sarjana lulusan Amerika MLM-an gitu. Bahkan dari pembuktian saya di MLM ini banyak bikin teman-teman saya tuh jadi percaya sama MLM. Oh, Dini aja jalanin MLM, berarti MLM tuh beneran gitu ya. Dan saya udah 22 tahun WFH. Kemarin kalau di sosial media banyak banget yang heboh banget WFH gitu. Aku tuh yang kok heboh sih, kan udah biasa gitu ya. Karena memang udah 22 tahun WFH. Tadi Romi udah jelasin background aku, sampai nanti bingung deh mau jelasin apa karena udah lengkap banget dari Romi ceritainnya. Jadi dari tahun 98 ketika anak pertama umur 1 tahun itu mulai yang namanya kerja di internet, tapi waktu itu masih yang model-model freelance, terus kerja sama orang, kerja punya bos bule gitu ya di perusahaan web developer. Nah, terus di tahun 2003 itu baru mulai merintis bisnis. Jadi kalau tadinya kerja sama orang atau jadi freelancer, di tahun 2003 itu mulai sedikit-sedikit mulai berbisnis. Bisnisnya juga bukan bisnis yang gede gitu ya, tapi mulai jualan ini, jualan itu. Mamaku kan catering gitu ya. Jadi aku jualin lasanyanya. Kan zaman segitu kan belum booming ya, online shop gitu. Jadi kayaknya bisa menghasilkan tanpa harus keluar rumah itu wow banget. Tapi waktu itu
penghasilan dari internet marketing aku tuh nggak stabil. Nggak stabil artinya kalau lagi gede banget gitu ya, bisa $10.000 gitu dalam 2 minggu. Kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu kan. Nah jadi abis itu kepikiran bahwa aku tuh butuh banget punya sesuatu income untuk jangka panjang. Dari awalnya emang seneng banget sama konsep MLM teman-teman. Jadi sebelum nikah ya kalau nggak salah, itu udah pernah ikut MLM. Senang banget sama konsep MLM karena MLM itu adalah di mana kita sukses di atas kesuksesan orang lain ya. Jadi kalau kita mau sukses kita harus bikin orang lain itu sukses. Tapi pada saat itu kan belum online ya. Nah itu tuh aku ngerasa aduh tapi ini nggak gue banget gitu ya, harus ketemu orang, harus presentasi, harus keluar rumah gitu. Jadi waktu itu kayak memendam keinginan untuk jalanin MLM. Akhirnya pas sudah mulai banyak bermain di internet, akhirnya mulai lihat dan mulai paham bahwa ternyata di internet itu ada juga yang namanya MLM online. Itu sekitar tahun 2005 kalau nggak salah, 2004-2005 gitu deh. Nah terus terus nyobain MLM online yang waktu itu diprakarsai. MLM-nya dari Amerika tapi masuk ke Indonesia tuh dipimpin oleh seorang perempuan muda dari Bandung, Ana Ahira. Nah di situ tuh benar-benar kebuka mata aku bahwa ternyata MLM itu bisa dijalanin secara online. Dari situ benar-benar mempelajari nih si Ana Ahira nih gimana sih bikin sistemnya. Aku benar-benar pelajari sedetil-detilnya sampai akhirnya aku belajar untuk membuat programnya. Jadi karena mikir kalau misalnya aku mau jalanin MLM ini untuk konsep ini untuk MLM yang milik Indonesia, berarti kan harus punya sistemnya, harus punya sistem marketingnya. Tapi kan waktu itu belum ada duit yang buat bayar programmer gitu kan. Jadinya aku belajar coding, belajar programmer gitu supaya aku bisa bikin sistem itu untuk MLM di Indonesia. Akhirnya waktu itu pertama kali tuh jalanin MLM aromaterapi teman-teman. Jalanin MLM aromaterapi pakai sistem yang aku buat itu dan cukup menghasilkan, cukup membantu banyak orang juga, tapi nggak lama terus MLM-nya bubar, MLM-nya diberhentiin. Nggak ngerti deh kalau nggak salah karena izin atau apa gitu. Akhirnya dari situ sama Nadia kan waktu di MLM aromaterapi itu Nadia downline aku gitu kan. Terus akhirnya kita benar-benar yang yuk kita cari yuk, kan udah punya sistemnya nih. Kita cari yuk MLM lain yang bisa untuk jangka panjang. Dan pada saat itu di tahun 2006 kita benar-benar niat teman-teman untuk nyari MLM, untuk kita milih, kita pelajari beberapa MLM, kita pelajari success plan-nya segala macam ya. Akhirnya pilihan jatuh ke Oriflame semata karena menurut aku ya, aku lupa deh Nadia setuju apa enggak nih. Menurut aku tuh kita akhirnya waktu itu milih Oriflame karena pada saat itu di tahun 2006 saja Oriflame sudah menyediakan pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Jadi kayaknya kan pas banget nih, cocok banget sama konsep MLM online yang kita mau bawa gitu kan. Nah terus aku tuh sama Nadia benar-benar yang peraturan minded banget gitu. Jadi kita memastikan boleh nggak nih di onlinein gitu. Akhirnya kita minta tolong sama Mbak Tia waktu itu untuk minta izin tertulis dari Oriflame supaya kita boleh diizinkan untuk menjalankan Oriflame secara online. Dan puji Tuhan di-approve waktu itu 2006 itu akhirnya kita mendapat satu lembar kertas yang wasiat banget gitu ya. Benar-benar yang bikin kita akhirnya kita punya izin gitu. Karena waktu itu di konsultan manualnya Oriflame ada tulisan tidak boleh online gitu. Tapi dengan berbekal surat itu kita berani untuk jalanin MLM ini secara online. Ya puji Tuhan akhirnya ilmu-ilmu, konsep-konsep, ide-ide itu akhirnya diterima sama Oriflame, bahkan diadaptasi sama Oriflame sampai saat ini. Nah dia bilang setuju. Oke Nat. Jadi 2006 aku join Oriflame, tapi aku karena waktu itu masih banyak bisnis online lainnya.
aku belum fokus, aku cuma nyediain sistem, nah dia bikin training gitu ya, kita bagi tugas, aku juga bantu-bantu bikin training segala macam. Aku baru fokus di Oriflame itu tahun 2009. Karena di tahun 2009, jadi 3 tahun aku jalanin Oriflame, itu aku benar-benar sudah melihat ada downline yang mulai cicil rumah, ada downline yang mulai beli motor, ada downline yang udah bisa ngelunasin hutang. Nah di situ jadi benar-benar teman-teman, aku tuh kebuka banget mata aku. Oh ternyata emang ini bisnis yang aku cari, bisnis yang sesuai sama hati aku gitu. Kesuksesannya bukan di aku sendiri gitu. Karena sebelumnya ketika aku bisa dapat banyak dari internet marketing, tapi aku rada terkendala gitu untuk ngajarin orang lain bisa seperti aku. Ternyata di Oriflame ini itu terjadi kebalikannya. Jadi benar-benar berhasil, kelihatan sudah hasilnya ketika ada downline yang berhasil. Jadi 2009 aku fokus, 2010 aku jadi diamond, 2011 jadi eksekutif, 2012 jadi gold eksekutif, 2013 jadi sapphire eksekutif. Jadi itu zamannya ngejar level tuh benar-benar bisa setahun tuh 6 kaki loh. Kadang-kadang aku juga kok bisa ya dulu gitu. Jadi waktu itu pas lagi Gold Conference di Stockholm 2010 itu pertama kalinya ada The Fastest Growing Leader. Waktu itu nggak tahu apaan itu The Fastest segala macam, tahu-tahu disuruh Dini, ayo kamu duduk di samping sini, kamu bentar lagi naik panggung. Hah, apaan naik panggung apa gitu kan? Ternyata masuk ke The Fastest Growing Leader. Jadi 2010 itu masuk The Fastest Growing Leader Indonesia, 2011 The Fastest Growing Asia, 2012 The Fastest Climber di Oriflame Global. Dan itu semua membawa aku di tahun 2014 untuk jadi nomor 1 di Indonesia dan masuk ke Global Hall of Fame nomor 12, Hall of Fame, Global Top 15 nomor 12, dan makanya itu yang bikin aku masuk di Global Hall of Fame. Sekarang si Oriflame udah full online banget ya teman-teman, yang tadi Romi udah ceritain, ada mobile office, Sarpio 2.0-nya, itu isinya juga tentang belajar tentang online. Jadi sebenarnya apa yang bikin aku dulu growing banget, itu sekarang mungkin udah nggak terlalu valid, karena kalau dulu kan aku sama Nadia perlu menyediakan apa yang tidak disediakan sama Oriflame, ya kan? Mungkin itu sebagian besar yang bikin kita growing banget. Tapi saat ini dari Oriflame-nya aja udah ada. Dari Oriflame-nya aja udah nyediain. Apalagi hari ini yang mau launching apa itu namanya, social media library. Itu adalah hal-hal yang dulu kita lakukan. Kita menyediakan tools-tools yang tidak disediakan Oriflame. Nah, jadi harusnya sih kalau Oriflame-nya sendiri udah nyiapin seperti ini, harusnya semuanya bisa growing karena udah nggak perlu ngabisin waktu lagi untuk bikin materi-materi, untuk bikin banner-banner yang cantik-cantik gitu, karena dari Oriflame-nya aja udah ada. Itu perkenalannya, kelamaan ya. Kita aku lanjut langsung ya Rom ke tips pertama. Jadi ya. Yang ada sebetulnya ada pertanyaan. Berarti ya. Sudah hampir 22 tahun work from home berarti kan? Iya. Wow. Karena memang passionnya Mbak Dini di situ kali ya? Sebenarnya mungkin awalnya karena aku malas keluar rumah ya Rom, jadi benar-benar mencari jalan, pokoknya gimana caranya supaya aku bisa kerja, aku bisa di rumah aja tapi menghasilkan uang gitu. Itu maksud saya itu adalah ketika 22 tahun work from home tapi masih tetap menghasilkan gitu kan. Jadi kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang oke, situasi yang seperti ini yang diharuskan semuanya untuk di rumah, terus gimana saya mau jualan, gimana saya mau ini itu tuh sebetulnya terbantahkan dengan apa yang udah di-share oleh Mbak Dini barusan gitu kan. Setuju nggak sih?
Iya benar banget teman-teman. Jadi bersyukur banget Oriflame udah dari beberapa tahun lalu ya mengadaptasi ilmu online ini dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika sekarang kita dipaksa untuk WFH, maka memang mungkin untuk teman-teman yang offline ada perubahan kebiasaan sedikit ya, banyak mungkin ya. Tapi intinya Oriflame sudah mendukung penuh kok teman-teman untuk ke online ini. Jadinya ya kalau dipaksain, dicobain, semuanya bisa kok sebenarnya dijalanin secara online aja. Dulu tuh aku ada ini Rom, ada keinginan untuk aku mau buktiin dulu bahwa Oriflame bisa 100% online. Walaupun aku tahu banget yang namanya bisnis MLM itu ada people touch-nya, harus ada personal touch-nya gitu kan. Akhirnya di tahun 2009 itu adalah pertama kalinya aku ke kantor cabang, pertama kalinya aku training offline. Jadi setelah 3 tahun jalanin secara online, baru aku di tahun 2009 itu baru yang offline aku kerjain. Tapi untuk sekarang sih udah lebih gede lagi ya persentase untuk offline-nya. Sebelum corona kemarin, aku benar-benar menyempatkan diri kalau misalnya ada downline yang mau ketemu sebulan sekali, asal ketemunya deket-deket rumah aku gitu ya, aku mau gitu. Kalau dulu aku nggak mau. Oke. Menarik Mbak Dini. Gini, berarti kalau misalkan kalau boleh saya bilang passionnya Mbak Dini itu adalah, correct me if I'm wrong ya Mbak Dini. Kayak misalkan Mbak Dini itu seneng banget dengan konsep MLM, which is suka banget gitu kan dengan konsep MLM ini tuh, karena salah satunya adalah si konsep ini tuh kita tuh bikin sukses di atas kesuksesan orang lain, bukan sukses di atas kemalangan orang lain, enggak kan? Itu tuh bener-bener mulia banget kalau menurutku sih Mbak Din. Iya, karena berarti kan semua orang bisa mulia ya Rom kalau jalanin Oriflame ya kan? Iya, makanya. Yes. Aku lanjut ya. Boleh. Teman-teman, seperti tadi aku udah bilang kalau banyak banget hal-hal yang menurut aku bikin aku growing ketika aku mencapai level diamond pada saat itu, yang mungkin tidak perlu dilakukan sekarang gitu loh. Jadi kemarin itu pas Novi minta aku untuk bawain kupat tahu dan memberikan 3 tips menjadi Diamond Director, aku menggali lebih dalam lagi apa sih yang dulu aku lakukan yang masih bisa masih applicable gitu untuk kondisi saat ini. Nah, yang pertama adalah temukan passion di Oriflame. Ini kemarin udah banyak banget diamond yang udah sharing tentang passion di Oriflame. Kalau aku membagi passion ini ada 3 teman-teman. Passion itu apa sih? Passion itu love, passion itu desire, passion itu gimana kita suka banget sama sesuatu, gimana kita happy gitu ngerjainnya. Nah, kalau aku bagi passion ini ada 3. Pertama, passion ke Oriflame. Passion ke Oriflame itu artinya ya kita mesti jatuh cinta sama Oriflame. Jatuh cinta sama Oriflame-nya sebagai company, jatuh cinta sama produk-produknya, jatuh cinta sama manajemen, sama top 15-nya. Aku pengen ngajak teman-teman di sini semua untuk percaya deh sama manajemen dan top 15, karena Budin aku biasa menyebut diri Budin, kalau keceplosan nggak apa-apa ya. Budin 7 tahun gitu ya di top 15 Indonesia, dan itu udah paham, ngeliat banget gimana mereka kerja, dan pokoknya luar biasa banget teman-teman. Itu yang bikin aku percaya banget sama manajemen Oriflame dan top 15 Indonesia. Makasih banget untuk teman-teman top 15 Indonesia yang selalu mengutarakan suara-suara dari bawah-bawahnya. Lalu passion yang kedua ya, jenis passion yang kedua, kalau tadi kan passion ke Oriflame, kalau yang kedua adalah passion di Oriflame. Passion di Oriflame itu maksudnya gini. Apa sih kerjaan sebagai brand partnernya Oriflame yang kalian suka gitu, yang kalian banget gitu. Kayak misalnya aku sekarang ini senangnya ngajar. Jadi aku lebih fokus ke bikin materi, ke ngasih training gitu. Dan banyak banget orang-orang tuh yang
yang passionnya mungkin lebih ke make up, lebih ke dandan. Nah itu kan juga bisa disambungin banget gitu kan ke Oriflame. Atau kayak aku sekarang juga passionnya hidup sehat, asupan makanannya sehat, olahraga itu bisa banget disambungin ke wellness dan sekarang juga lagi jalanin well-being club. Pengennya nanti rutin untuk bikin well-being club ini. Terus kalau dulu passion aku tuh di coding ya, dibikin program, dan aku mencoba menggabungkan itu ke bisnis Oriflame. Jadi waktu itu bikin program spillover segala macam gitu ya. Kan waktu itu Oriflame belum buka-bukaan ya gitu ya tentang spillover. Bahkan kalau kita nge-spillover itu kita nggak dapat hadiah sponsornya kan. Cuma akhirnya itu pun diadaptasi gitu sama Oriflame sampai akhirnya sekarang udah ada inviting sponsor. Ini adalah bukti banget bahwa Oriflame itu mengikuti perkembangan zaman banget teman-teman, dan melihat apa sih yang lagi bagus di Oriflame Indonesia, dan itu mereka adaptasi dan mereka berikan untuk semuanya. Jadi bukan untuk jaringan aku sama Nadia aja yang bisa ngelakuin spillover yang dapat hadiah sponsornya itu. Nah, jadi passion yang kedua itu passion di Oriflame. Jadi di Oriflame itu bisa banyak banget pakai passionnya, misalnya seneng dandan, seneng ngajar, seneng ngomong, atau seneng ngatur untuk administrasi gitu ya, bikin plan. Nah, coba cari apa sih yang saya banget untuk jalanin Oriflame ini, dan fokuslah ke situ. Untuk yang ketiga, passion yang ketiga adalah passion pribadi yang mungkin tidak berhubungan langsung sama Oriflame ya. Kalau awalnya ini adalah ilmu awal internet marketing yang aku bawa ke Oriflame gitu ya. Selalu ngajarinnya, kalian tuh mau dikenal sebagai apa? Kalian itu mau dikenal sebagai konsultan Oriflame yang seperti apa? Itu yang diceritain. Itu kalau zaman dulu kan kita ngajarinnya bikin blog, bikin website. Kalau sekarang kan ke sosial media gitu. Nah, itu yang dijual gitu. Itu yang diceritain. Kalau teman-teman lihat di Instagram aku sekarang, Dini Santi itu isinya tuh tentang tanaman gitu kan, isinya tentang nanam sayur gitu. Nah, itu adalah konsep dari passion ketiga ini. Jadi gimana dengan aku membuat konten tentang tanaman, aku mendapatkan followers yang memang belum tahu aku jalanin bisnis Oriflame, tapi di situ aku mendapatkan tambahan followers yang akhirnya pelan-pelan aku edukasi tentang bisnis Oriflame ini. Jadi itu tadi 3 passionnya, passion ke Oriflame, passion di Oriflame, dan passion pribadinya. Itu yang pokoknya teman-teman, kalau kalian menjalankan 3 passion ini, passion pribadi ditambah passion ke Oriflame ditambah passion di Oriflame, percaya deh pasti hasilnya akan sesuai sama usaha kalian. Itu tips pertama aku lanjut ya Rom ke tips kedua. Anin silahkan. Tips kedua adalah tingkatkan kualitas diri. Ingat-ingat dulu ya, pas lagi ngejar duit, ngejar level. Pertama kali tuh waktu masuk ke mengenal dunia internet marketing, waktu belum Oriflame nih, itu tahu banget bahwa di internet marketing itu tulisan itu bisa jadi duit. Ya, tulisan itu bisa jadi duit, entah kita dengan nulis blog terus pasang iklan dapat duit dari situ, atau kita nulis buku, e-book gitu ya. Jadi pokoknya di situ aku belajar bahwa menulis itu harta gitu, harta karun di situ. Jadi benar-benar akhirnya aku belajar untuk nulis, benar-benar yang latihan untuk nulis, karena aku tahu disitulah emasnya. Akhirnya aku udah belajar nulis, rajin nulis blog, sempat bikin beberapa buku elektronik yang aku jual juga secara online. Dan ketika akhirnya jalanin Oriflame, menulis inilah yang kepake banget teman-teman.
kepake banget pas awal-awal bikin training segala macam untuk memotivasi jaringan juga kan perlu latihan gimana caranya menulis supaya mereka termotivasi. Udah gitu sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu kita banyak pakai email kan, makanya pakai tulisan. Sekarang udah mulai pakai chatting, dan orang-orangnya mulai males baca. Artinya udah mesti beralih dari tulisan ke suara, ke audio, ke voice note. Nah itu aku pun memaksa diri, ayo latihan ngomong, dan ini baru ya, aku tuh baru berani voice note tuh mungkin 2 tahun lalu gitu. Itu ke jaringan aja gitu, ke downline sendiri aja aku tuh yang aduh nggak tahu mau ngomong apa gitu. Kalau nulis kan kita bisa mikir ketika nulis dan kirim ketika tulisannya selesai gitu. Tapi kalau ngomong seperti gini kan yang harus spontan, itu tuh yang bingung banget mesti gimana, tapi itu yang aku lakukan. Aku mengenali kekuatan aku apa, kelemahan aku apa, dan aku memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Ini adalah salah satu ilmu yang aku pelajari dari John C. Maxwell tentang leadership, teman-teman. Jadi dia itu membahas kalau kita seorang leader itu membagi waktunya untuk mengembangkan diri itu seperti ini. 70% itu di strength, di kekuatan, 25% itu di new things, di hal-hal yang baru, dan 5% itu di weakness, di kelemahan. Jadi kayak tadi aku udah cerita juga, fokuslah ke kekuatan kalian. Kekuatan kalian apa? Kebetulan kekuatan aku awal-awal dulu adalah internet marketing. Nggak berarti kalian mesti ikutan jadi kuat internet marketingnya, enggak. Tapi kuncinya adalah kalian harus menganalisa gitu, melihat kekuatan diri kalian itu apa. Ya, aku itu kan termasuk orang yang introvert, pemalu. Sebenarnya orang-orang introvert kayak aku itu bukannya nggak bisa ngomong, teman-teman, bukannya nggak bisa naik panggung terus ngomong di panggung, enggak, bukannya nggak bisa. Cuma kami ini adalah orang-orang yang merasa tidak nyaman kalau harus ngomong. Kita nggak nyaman kalau harus ketemu orang banyak. Ya, karena kalau harus ngomong seperti ini 1 jam webinar gitu, itu nguras energi banget. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa dilatih, walaupun kayak buat webinar Kupat Tahu ini aja aku deg-degannya udah dari sebulan lalu gitu. Udah aduh tadi pagi aja udah teriak-teriak sama Novi deg-degan gitu ya. Tapi aku nyiapin waktu untuk persiapan, untuk nyiapin materi, untuk latihan, supaya mengurangi deg-degannya itu, supaya bisa lebih nyaman. Jadi aku mau ngajak untuk para upline yang punya downline seperti aku, kalau mereka takut, mereka malu ngasih training gitu, disupport aja, ditemenin. Kalau Nadia tuh senangnya sih bercandain aku. Dibercandain. Dan untuk teman-teman yang merasa seperti aku, yang introvert, yang pemalu, yang merasa nggak bisa ngomong, yang merasa nggak bisa nulis, percayalah itu semuanya bisa kalau kalian mau untuk belajar. Jadi itu tips kedua, tingkatkan kualitas diri, fokus pada kekuatan, dan perbaiki kelemahannya. Itu kalau aku pakai konsep ini 5-hour rule. Udah pada tahu belum? 5-hour rule ini dipakai banget sama banyak orang sukses kayak Warren Buffett, Jack Ma, Elon Musk gitu ya. Ini 5-hour rule. Peraturan 5 jam. Peraturan 5 jam itu adalah di mana kita menyediakan waktu 5 jam seminggu atau sehari 1 jam di waktu di hari kerja ya, di weekdays, untuk belajar. Dan ini ternyata setelah aku ingat-ingat flashback ke belakang, ya emang bener banget, ini yang aku lakuin banget gitu. Aku banyak banget belajar, aku tuh seneng banget belajar. Setiap hari tuh pasti ada waktunya belajar. Kupat Tahu tuh aku nggak pernah absen, aku selalu ikut setiap hari itu belajar dari leader-leader lain. Ditambah lagi belajarnya bukan hanya belajar tentang bisnis ya teman-teman, tapi apa aja deh yang menambah ilmu pengetahuan.
Kadang-kadang aku belajar tentang astrologi, tentang bulan, belajar cara nanam segala macam. Tapi dari situlah banyak datang ide-ide yang ternyata bisa disambungin ke bisnis Oriflame. Intinya kalau mau meningkatkan kualitas diri, memperbaiki kelemahan, pastikan kalian menyediakan waktu yang khusus, yang spesial untuk belajar. Tuh teman-teman, sekelas Mbak Dini aja, teman-teman, sekelas orang yang sangat berpengaruh dalam dunia perbisnisan Oriflame, beliau aja masih mau kok belajar, beliau aja masih nggak pernah terlewatkan yang namanya kupat tahu, beliau aja masih mau kok ikutan training dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi teman-teman yang masih di situ-situ aja masih malas-malasan, mau sampai mana bertumbuhnya gitu kan. Mencontohlah dari Mbak Dini, Mbak Nat gitu kan, teman-teman yang lainnya yang memang masih mau belajar. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada batasan sebenarnya teman-teman gitu. Oke, lanjut Mbak Dini silakan. Lanjut ke tips ketiga. Tips ketiga adalah bekerja dengan efektif dan efisien. Kalau aku memang tipenya orang yang rapi, tipenya orang yang suka nyatet, tipenya orang yang selalu berusaha mencari jalan yang efektif gitu, yang efisien gitu. Tapi kan nggak semua orang seperti aku, nggak semua downline itu bisa punya ilmu atau punya keinginan untuk belajar seperti aku dulu. Jadi di awal-awal dulu yang aku kerjain, yang kami kerjain itu benar-benar yang nyediain tools, nyediain segala sesuatu untuk mereka bisa bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Ini yang aku ceritain tadi teman-teman, mungkin sekarang udah tidak terlalu kalau tools yang dulu aku bikin itu sekarang kalian udah nggak perlu bikin gitu karena Oriflame-nya udah nyediain. Kayak aku tuh emang senang belajar, senang research. Jadi yang aku lakuin itu aku belajar sendiri, browsing gitu ya, atau ikut kelas lain, lalu aku praktekin. Kalau misalnya aku sudah berhasil, baru itu aku jadiin modul training. Nah, intinya teman-teman di tips ketiga ini adalah coba deh dianalisa ke jaringannya. Apa sih yang mereka butuhkan? Bagaimana supaya kita sebagai upline bisa membantu mereka bekerja lebih efektif, bekerja lebih efisien. Yang pasti ikuti perkembangan zaman. Kita mau di sini bekerja efektif dengan memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan konsep dasar hubungan manusia di bisnis MLM. Ya, contoh simpel aja yang kalau di masa sekarang itu yang masih valid ya, yang teman-teman bisa ikutin tuh pakai quick replies. Ya, quick replies itu ada di DM Instagram, ada di page Facebook, dan juga ada di WhatsApp bisnis. Nah, itu adalah yang aku dapat itu benar-benar sangat menghemat waktu aku ketika aku follow up. Itu sih Rom, yang 3 tips dari aku. Terus untuk penutup aku belum dulu, mau kemana sih? Belum ini mau cerita dikit lagi. Oh iya, boleh. Jadi aku kan 98 mulai kerja di rumah. Nah, 2003 itu teman-teman aku tuh balik ngantor karena bos aku itu waktu itu nggak sanggup bayar gaji aku full, dan aku belum punya bisnis yang jejak gitu ya, income dari online-nya juga belum stabil. Jadi tahun 2003 itu aku balik ngantor selama 1 tahun. Ketika mau ngantor itu aku benar-benar sudah merencanakan aku cuma mau ngantor 1 tahun karena aku mau berbisnis online. Nah, ketika di kantor itu aku kan ditanya, kalau interview itu kan suka ditanyakan, how do you gimana Anda membayangkan diri Anda 10 tahun lagi gitu kan. Nah, waktu itu jawaban aku adalah 10 tahun lagi saya santai di pantai menikmati hasil kerja gitu kan. Dan puji Tuhan teman-teman, karena Oriflame itu kesampaian tahun 2015 sampai tahun 2018, 3 tahun aku liburan di Bali.
liburan sih 3 tahun gitu ya. Waktu itu aku emang lagi nggak ngerjain Oriflame, aku nggak rekrut, minimum banget yang aku kerjain karena memang aku niatin diri gitu, aku mau liburan dulu, aku mau enjoy dulu. Tapi yang namanya bonus tetap di atas 100 juta per bulan itu tetap masuk. Yang pasti tahun akhir 2018 aku udah kembali ke Jakarta dan sekarang aku udah siap banget untuk kembali ngerjain Oriflame secara full, apalagi ditambah dengan success plan yang baru, udah siap banget untuk ngejar level. Jadi teman-teman, aku mau ngajak, kira-kira apa sih yang kalian bayangkan tentang teman-teman 10 tahun lagi? Pastikan kalian yang 10 tahun lagi akan berterima kasih ke kalian yang saat ini. Gitu aja Romi dari aku. Keren. Daging semua ini asli seriusan. Tuh, kata Mbak Dan aja benar. Jadi kita tuh jual beli itu udah paketan, udah biasa. Mbak Din, saya benar-benar menggarisbawahi banget untuk yang tips nomor 3 tadi ini gitu kan. Kalau Mbak Dini bilang tuh analisa jaringan, apa yang dibutuhkan oleh jaringan. Tahu nggak? Kadang-kala teman-teman itu tuh hanya fokus ke diri mereka sendiri. Mereka tuh hanya fokus ke, oke, analisa diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan Pak ya. Mereka tuh nggak fokus ke jaringannya loh, nggak ngomongin tim. Tapi kadang-kadang mereka tuh hanya fokusnya ke ngomongin diri sendiri. Tuh teman-teman, kata Mbak Dini Santi aja, fokus ke tim, analisa ke tim, karena suksesnya teman-teman, sukses di Oriflame itu sukses dari kesuksesan orang lain, teman-teman. Tuh kan, mau kan teman-teman liburan 3 tahun di Bali? Mbak Dini aja liburan 3 tahun di Bali tanpa mikirin kos atau biaya yang harus dikeluarkan gitu kan? Apalagi teman-teman mau liburan 2 hari aja mikir-mikir ya Kak? Oke, Mbak Din, terima kasih banyak. Sebelum ada yang mau ini nggak jawab pertanyaan nggak, Mbak Din? Boleh. Nih ada pertanyaan, bagaimana tips untuk mengajak downline mencintai Oriflame dan menemukan passionnya? Tips supaya downline mencintai Oriflame. Yang pasti kitanya mesti cinta dulu. Kitanya mesti benar-benar passionnya ke Oriflame itu gede banget gitu ya. Karena ketika abis itu kita sharing, kita cerita, kita ngobrol ke jaringan, ke downline, itu energinya berasa, energinya nyampe. Percaya deh, aku tuh senang banget ya bahas energi gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin, Oriflame tuh keren banget, padahal dalam hati kita tuh yang, Oriflame kok gitu sih gitu. Itu energinya nyampenya juga jelek. Jadi pertama pastikan diri kita dulu sudah maksimal, habis itu sering-sering sharing, sering-sering cerita. Aku kalau di grup itu bener-bener yang kalau lagi grupnya lagi sepi gitu, pasti aku nyari cerita-cerita yang bikin mereka, wow Oriflame keren ya, yang bikin mereka kayak gitu. Jadi itu semuanya mesti mulai dari kita sendiri paham banget poin-poin apa aja sih nih dari Oriflame yang bisa kita ceritain ke jaringan, supaya akhirnya mereka pun bisa ngikutin jejak kita untuk jatuh cinta sama Oriflame, gitu Rom. Yes. Jatuh cinta ke Oriflame, passion ke Oriflame, passion di Oriflame, passion ke pribadi, ya kan? Oke, pertanyaan berikutnya, Kak Dini, apa yang kakak pakai tadi untuk FB, IG dan WA? Apa sih aplikasi apa tadi, Mbak Dini? Ini pakai Quick Reply. Oke. Itu jadi kayak template jawaban. Ya, jadi di DM IG tuh kita bisa setting template jawabannya. Jadi kalau ada orang yang menyapa kita di inbox, di DM IG tuh kita bisa langsung pilih mau balasnya dengan template yang mana. Jadi nggak perlu ngetik gitu loh, nggak perlu ngulang ngetik itu lagi. Semuanya bisa pakai quick reply itu. Oh oke. Nanti tak coba DM ah. Oke, mau tanya dong, upline yang berhasil ngajak Mbak Nini dan Mbak Nadia join siapa gitu? Betapa beruntungnya. Tuh tanya Nadia tuh, ya kelihatan sih ya. Upline kita tuh ada
Nadia, ada Sotia, di atas Sotia lupa ada siapa yang nggak aktif, terus ada Mbak Tia, di atas Mbak Tia ada Cici, di atas Cici ada Bu Nani, ya gitu deh. Iya, benar. Baiklah, Wit. Terima kasih banyak Bundi dan Mas Romi, daging semua, kata Pak Tanafi Hendro, kemudian kata Kak Eli, wah Budin presiden, udah deh, apa keywordnya 12 kaki, Mbak Dini, ya nggak sih? Iya benar, 12 kaki. Oke, Mbak Dini, sebelum di close, ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Ya, apa? Segala sesuatu di dunia ini terjadi 2 kali, teman-teman. Pertama di pikiran kita, kedua di dunia nyata. Jadi pastikan kalian punya impian, berani bermimpi besar, bayangin dulu karena semuanya bermula dari impian. Habis itu usaha itu pasti segala mesti dikerjain gitu ya. Dan yang pasti kalau udah usaha maksimum, hasilnya serahin ke Yang Maha Kuasa, hasilnya serahin ke yang di atas. Bermimpi, berusaha, berdoa. Cuma itu sih kuncinya. Gitu, Romi. Bermimpi, berusaha, dan berdoa, teman-teman. Itu adalah kunci tips dari seorang Mbak Dini Rahmasanti, teman-teman. Teman-teman, percayalah, nggak rugi teman-teman sore ini hadir dan mengikuti tim sharing barengan salah satu role model di perkancahan bisnis Oriflame Indonesia. Sekali lagi Mbak Dini, terima kasih banyak. Saya mewakili Mbak Novi, mewakili Oriflame Indonesia ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaatnya banget. Sukses untuk Mbak Dini. Intinya adalah 12 kaki, go presiden. Aduh, itu dia nanya impian tuh. Impian Budin ke depan apa nih? Oke, jawab dulu dong. Jadi ini ada cerita menarik sih. Jadi tadinya waktu aku liburan di Bali 3 tahun itu, aku emang nggak punya impian, teman-teman. Karena untuk aku kan level tertinggi Sapphire Executive Director dengan waktu itu punya 19 kaki. Artinya untuk naik level ke Diamond Executive dan ke Presiden aku harus nambah 5 kaki lagi. Nah, pada saat itu tuh aku melihat menghandle 19 kaki ini berat. Maksud aku gini, kalau aku harus membuka 5 kaki lagi dan meninggalkan mereka yang belum stabil di 19 kaki ini, aku tuh nggak srek gitu loh, kayak aduh aku tuh nggak mau, belum siap untuk buka kaki baru gitu. Jadi pada saat itu aku bener-bener nggak punya impian. Bahkan kalau di seminar Oriflame kalau ada go presiden gitu, aku tuh diem, aku tuh ngumpet gitu, aku tuh nggak mau bilang go presiden. Nah dia tuh sampai bilang ayo mbak gitu kan, aku tuh nggak mau gitu. Tapi dengan sukses plan yang baru di mana untuk jadi presiden hanya butuh 12 kaki yang kebetulan memang saat ini kaki dari 19 itu cuma tinggal 13, Rom. Jadinya aku sekarang udah bisa menetapkan diri dan bilang go presiden Dini. Yes. Dan tahu nggak Mbak Din, presiden itu tuh semakin dekat sekarang tuh. Iya, deket banget. Deket banget, which is keywordnya adalah 12 kaki. Udah itu aja. Wah, udah deh. Ada yang bilang, ilmunya daging semua, sudah siap untuk sedikit-sedikit menggigit dagingnya katanya. Oke. Masih mau jawab pertanyaan nggak, Mbak Nin? Boleh. Masih ada waktu kan sampai jam 5 ya? Berarti teman-teman tadi penutupannya saya tarik ulang ya. Oke. Dulu sistem online-nya tuh bagaimana sampai sesukses sekarang, kan udah tadi dijelasin ya. Atau mau di-share sedikit lagi Mbak Nin? Contohnya gini, dulu itu kita bikin website di mana orang kalau login ke website itu mereka mendapatkan materi-materi getting started, materi-materi awal. Nah, itu yang sekarang sudah ada di mobile office, teman-teman. Ya, contoh kedua adalah dulu itu kita bikin form online
di mana orang kalau tertarik bergabung di bisnis ini, mereka tinggal ngisi form itu. Nah itu sekarang juga Oriflame udah punya, ya kan? Ada link widget, ada link PBS. Jadi semuanya itu udah dulu kan Oriflame belum online banget, jadinya kita membuat form-form online itu. Cuma sekarang pakai aja punya Oriflame. Sudah Oriflame sediakan untuk saat ini berarti kan Mbak Din ya? Iya. Iya benar-benar memanfaatkan banget. Oke, baiklah. Alright, pertanyaan berikutnya, Mbak Dini pernah nggak sih WA bisnisnya di ban? Terus mau tips pakai WA bisnis? Puji Tuhan sih lancar sampai saat ini. Aku emang baru banget pakai WA bisnis tuh belum setahun ya, kalau nggak salah itu dari Juli tahun lalu gitu. Tapi kalau tips dari aku sih, pertama jangan pakai nomor utama. Artinya mesti punya dua HP ya? Enggak ya, kayaknya satu HP bisa. Aku sih pakai 2 HP. Tips dari aku jangan pakai nomor utama. Tips kedua adalah pastikan kalian menyimpan data yang mau dihubungi. Jadi sebelum kita menghubungi orang lain tuh di save dulu nomor dia, dan langkah pertama yang aku selalu lakukan adalah minta mereka untuk simpan nomor aku. Jadi kalau dua-duanya simpan itu kayaknya kan udah mutual gitu ya, udah koneksinya udah mutual. Nah, aku nggak tahu pasti ya ini yang menyebabkan tidak di-ban atau enggak, tapi ini adalah hal-hal preventif yang aku lakukan gitu. Itu aja sih Rom yang aku suka bahasin ke jaringan. Oke, baiklah. Baiklah, Mbak Dini, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi, namun banyak banget chat yang menyampaikan ke kami. Makasih banyak Budin, go Presiden Budin, go. Berarti kalau misalkan saya bilang, Mbak Dini go Presiden. Yes, go Presiden. Nggak yang diam-diam lagi dong ya sekarang ya. Ngumpet lagi Rom. Yes. Syukurlah. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dini, sukses untuk Mbak Dini, go Presiden, dan gold leg-nya benar-benar dibikin power leg banget, terutama untuk diamond legs-nya. Teman-teman, itulah Kupat Tahu hari ini bareng dengan salah satu role model di bisnis Oriflame Indonesia, teman-teman. Banyak banget manfaat, banyak banget ilmu dan sharing dari beliau yang bisa teman-teman manfaatkan, apalagi kalau bukan demi untuk bertumbuh di bisnis ini, teman-teman. Sukses untuk teman-teman semua, sekali lagi sukses untuk Mbak Dini, stay safe Mbak Dini, salam untuk keluarga, dan selamat berbuka bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Thank you Mbak Dini, dadah. Bye-bye semua.